Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab kesempatan kita pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul lagi, kita dapat menikmati persekutuan bersama di dalam ruangan ini. Kiranya dimanapun jemaat Tuhan berada, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah memenuhi, memberi kekuatan, memberi semangat, kegairahan secara rohani di dalam pribadi kita untuk dapat memuliakan Allah bahkan meninggikan Dia. Jadi jemaat Tuhan sekali lagi, hari ini kita akan memuji-muji nama Tuhan lewat puji-pujian yang akan dipimpin oleh tim pujian penyembahan. Juga dalam masa kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini kita memberi daripada persembahan keuangan kita, persembahan kasih ataupun persembahan persepuluhan kepada Allah. Dan juga dalam ibadah kita ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita semua di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita semua dengan suara yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami dapat menikmati pertemuan yang indah bersama-sama di tempat ini. Dalam ruangan seperti ini Tuhan menyediakan kesempatan-kesempatan yang indah. Bapa di surga, kiranya roh-Mu yang tinggal di dalam setiap pribadi kami terus-menerus menguasai setiap pribadi kami. Bahkan di dalam ibadah ini Tuhan, Engkaulah yang berkarya sepenuhnya. Sehingga ada sukacita, damai sejahtera dalam hati kami. Tatkala kami memuji-muji nama Tuhan, kami dipenuhi dengan roh sukacita. Tatkala kami memberi daripada uang persembahan ataupun persepuluhan, kami penuh dengan suatu sukacita yang besar. Sebab kemurahan yang sudah kami terima daripada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, dan juga secara khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa biar setiap hati yang subur, yang siap untuk menerima berkat-Mu terbuka untuk dapat merasakan hadirat pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah dimanapun kami berada saat ini, jemaat Tuhan berada, baik yang ada di rumah ataupun di mana sekalipun. Dan kiranya pekerjaan roh terus menerus terjadi, kami nikmati di dalam kehidupan ataupun persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami bersama-sama sehingga roh kami menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita yang siap katakan sama-sama, amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom untuk semua. Mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama dan saya persilakan tim pujian dan penyembahan untuk melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Persilakan. Selamat pagi, Roh Kudus.
temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku hanya untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu
Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita, memimpin kita di dalam puji-pujian sebentar tadi. Jadi jemaat Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita serahkan setiap pribadi kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Saya pimpin kita semua dengan doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kesempatan yang indahlah Tuhan telah menyatakan kasih-Mu. Tuhan telah menyatakan kemurahan-Mu. Bahkan Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Mu yang besar itu bagi setiap pribadi kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan menggerakkan setiap roh kami untuk dapat terus menikmati pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan dalam kesempatan kami pada pagi hari ini secara khususnya mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam hati kami. Supaya apa saja rahasia kebenaran yang ingin Engkau bicarakan di dalam setiap pribadi kami. Kami dapat mengerti dan menangkapnya lewat hikmat daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati kami semua. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau mencurahkan, menyatakan pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam setiap hati kami. Sehingga kami dapat mengerti dan firman yang kami mengerti ini akan menjadi suatu kehidupan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang berbicara lewat firman-Mu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mulakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang siap katakan sama-sama, amin. Nah, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita semangat, sekalipun kita hanya beribadah secara online seperti ini, ataupun mungkin kita hanya beribadah di rumah, ataupun di tempat-tempat yang tempat kerja dan sebagainya. Sekalipun seperti itu, saya percaya bahwa Roh Allah tetap bekerja, membangun semangat kita semua untuk terus rindu, haus akan firman-Nya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin membawa kita mempelajari firman Tuhan. Sekali lagi saya memperingatkan kita semua bahwa di dalam beberapa bulan ini saya membahas tentang satu tema, yaitu obey, ketaatan, patuh. Ya, jadi dengan itu kita akan melihat beberapa hal yang kita akan pelajari bersama-sama dalam minggu-minggu yang mendatang ini juga. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, saya membawa kita membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Sekali lagi Amsal 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalian perhatikan di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab kalian masing-masing. Firman Tuhan katakan seperti ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 13 ini secara khususnya ini merupakan suatu peringatan. Suatu peringatan kepada umat-umat Allah ataupun orang-orang percaya yang ada pada hari ini
Ini merupakan sebagai suatu peringatan. Yang mana dalam bahagian firman Tuhan ini dia katakan, sekali lagi saya bacakan, dia katakan seperti ini. Siapa meremehkan firman, peringatan untuk siapapun yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya. Tetapi siapa taat kepada perintah, siapa yang mentaati perintah, siapa yang patuh, obey, siapa yang setia kepada perintah itu akan menerima balasannya. Jadi sekali lagi firman Tuhan dalam Amsal 13 ini, pasal 13 ayat 13 ini adalah merupakan suatu peringatan untuk saya dan saudara-saudari, bahkan untuk setiap orang-orang yang percaya. Nah, jadi di dalam tema kita OB ini, saya membuat sub-sub tema untuk kita pelajari. Hari ini saya mau bawa kita mempelajari satu tema ya yang agak unik ya untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu curang. Ya, hari ini kita belajar satu tema yang berbicara tentang curang. Wah, mungkin kalian apa Bening si pastor mau cakap kan? So, jemaat Tuhan, saya ingin membawa kita mempelajari satu tema yang kita akan bahas bersama-sama. Saya akan membawa tema ini sebanyak minggu ini dan minggu akan datang juga saya membahas tentang tema yang sama yang berbicara tentang curang. Nah, saya memberikan definisi terlebih dahulu apa maksud curang. Ya, definisinya adalah curang ini bermaksud tidak tulus, ya, tidak tulus atau tidak setia di dalam perhubungan. Sekali lagi, ya, curang bermaksud tidak tulus, tidak setia di dalam perhubungan. Nah, maka itu jika seseorang tidak tulus dan tidak setia di dalam perhubungan, ia akhirnya menjadikan orang itu tidak taat di dalam perjanjian. Sekali lagi, ya, seseorang yang tidak tulus ataupun setia ataupun taat di dalam perhubungan sesuatu hubungan, itu akhirnya akan membuatkan seseorang itu akhirnya menjadi tidak taat, ya, tidak taat akan perjanjian, ya, perjanjian dalam hubungan itu, dan akhirnya membuatkan seseorang itu dia melanggar perjanjian di dalam sebuah perhubungan, dan juga ia tidak taat setia kepada yang satu di dalam perhubungan. Ini yang kita dapat pelajari. Jika seseorang itu tidak tulus, tidak setia, tidak taat, tidak patuh kepada perhubungan di dalam hubungan, maka yang terjadi adalah adanya pelanggaran di dalam perjanjian, adanya ketidaktaatan di dalam perjanjian, bahkan juga terjadinya ketidaktaat setia di dalam hubungan kepada yang satu. Nah, dan hal ini, ya, ketidaktaatan ini, ya, kecurangan, tidak tulus, tidak setia, ini selalu berimpakkan kehancuran. Sekali lagi, kecurangan ataupun saya katakan definisinya adalah tidak tulus, tidak setia, tidak taat. Ini selalu berimpak kepada kehancuran. Bahkan juga berimpak kepada kepahitan. Impaknya juga itu adalah kita akan mengalami kerugian. Siapapun yang tidak setia, curang, bahkan juga tidak taat di dalam perhubungan, itu akhirnya membuatkan adanya kehancuran terjadi, baik dalam hubungan, adanya kerugian, adanya kepahitan di dalam setiap pribadi. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sedikit definisi yang kita pelajari tentang apa tema kita hari ini, yaitu curang. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari seorang hamba Tuhan yang curang. Saya membawa kita mempelajari daripada seorang hamba Tuhan yang curang, ya. Maksudnya yang tidak tulus, yang tidak setia di dalam perhubungan. Ya, kita akan mempelajari daripada seorang hamba Tuhan yang tidak tulus,
yang tidak setia di dalam perhubungannya dengan Tuhan, ya. Yang membuatnya akhirnya tidak taat kepada Allah. Ya, apabila dia tidak tulus, tidak setia dalam hubungannya dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pribadi ini kita akan pelajari bersama-sama lewat seorang pribadi ataupun seorang tokoh Alkitab ataupun seorang bapak rohani ataupun bapak segala bangsa, yaitu Musa. Ya, kita akan mempelajari mengenai Musa. Ya. Siapa Musa? Ya, mungkin kita juga telah mempelajari tentang siapa pribadi Musa. Musa ini adalah seorang Ibrani, ya. Dia adalah seorang Ibrani dan juga dia ini merupakan seorang pemimpin yang telah ditentukan Tuhan. Ya, Musa dia seorang Ibrani dan juga dia adalah seorang pemimpin yang telah ditentukan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan mereka di Mesir. Ya, perbudakan maksudnya perhambaan. Musa adalah seorang pemimpin yang Allah angkat. Ya, Allah mengangkat Musa menjadi seorang pemimpin untuk membawa umat Israel daripada perhambaan, perbudakan di Mesir yang telah bertahun-tahun lamanya. Ya. Allah telah menyertai Musa ketika dia ingin membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Kalau kita melihat daripada perjalanan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir, kita dapat melihat bagaimana Allah itu menyertai, memimpin Musa, ya, sehingga dalam perjalanan mereka keluar daripada Mesir itu, kita dapat melihat Allah sungguh-sungguh menyertai. Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam perjalanan Musa bersama-sama dengan umat-umat Israel pada ketika itu. Dan kita dapat melihat Allah telah menyertai Musa ketika dia membawa bangsa Israel itu keluar daripada Mesir. Dengan melihat bagaimana Allah memulainya dengan menyatakan tentang kuasa Allah yang begitu besar melalui 10 tula yang kita boleh lihat sendiri dalam kitab Keluaran, ya, kita boleh melihat perjalanan Musa membawa umat Israel keluar. Allah menyertai Musa sehingga ada 10 tula menjadi sebagai suatu tanda di mana Allah ingin supaya Musa lah yang akan memimpin umat-umat Israel keluar dari perhambaan yang bertahun-tahun lamanya. Ya. Nah, bahkan di dalam perjalanannya membawa keluar bangsa Israel melalui padang gurun juga kita dapat melihat Allah menyertai Musa. Ya, ketika Allah, ya, sekali lagi, ketika Allah memanggil Musa untuk membawa umat Israel keluar, Allah tidak lupa untuk menyertai Musa sesungguhnya. Ya. Allah tidak lupa menyertai Musa sehingga dalam perjalanannya membawa umat Israel keluar daripada perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, ya, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mencatatkan bahwa ada tiang awan, bahkan tiang api. Maksudnya ini berbicara tentang Allah menyertai umat Israel sehingga dalam perjalanan di padang gurun yang panas terik, Allah menyediakan tiang awan sehingga mereka tetap dapat berjalan di dalam padang gurun yang sangat orang bilang super panas, ya. Nah, dalam perjalanan yang begitu menghangatkan, Allah menyediakan tiang awan sehingga mereka dapat berjalan dalam panas yang terik. Dan juga pada waktu malam Allah menyediakan tiang api sehingga mereka dapat melihat jalan, sehingga mereka dapat terus berjalan pada waktu malam. Dan ini membuktikan bahwa sekali lagi ketika Allah mengangkat Musa untuk memimpin umat Israel keluar daripada perbudakan di Mesir, untuk keluar kepada suatu
tempat di mana itu adalah merupakan tanah perjanjian, tanah Kanaan, Allah mengingati Musa dan menyertai Musa dalam seluruh perjalanan itu. Ya, Allah tidak tinggalkan dia, bahkan Allah menyertai dia. Nah, selain itu banyak sekali pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya, banyak sekali pekerjaan Allah yang luar biasa menyertai Musa ketika ia membawa bangsa Israel bersama dengannya keluar dari perhambaan tersebut. Ya, banyak sekali juga yang kita dapat lihat pekerjaan Allah yang luar biasa yang telah menyertai Musa. Ya, yang telah menyertai Musa ya ketika ia membawa bangsa itu keluar daripada Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, sebagai contoh yang seperti saya sudah sebutkan tadi, kita sudah melihat juga bahwa di dalam perjalanan Musa membawa umat Israel itu keluar daripada perbudakan, kita dapat melihat sekali lagi ada 10 tulah yang terjadi. Kemudian adanya tiang awan dan tiang api. Dan selain itu kita juga dapat melihat Allah memberikan mereka makan mana, ya, di tempat yang tandus. Ketika mereka tidak ada tempat mencari makan di padang gurun, Allah sediakan makanan untuk mereka, ya, yang dipanggil mana, ya, sehingga mereka boleh makan, bahkan menyimpannya menjadi bekalan dalam perjalanan mereka, dan Tuhan menyertai, memberkati mereka. Nah, selain itu juga bukti penyertaan Allah yang luar biasa di dalam ketika Musa memimpin umat Israel keluar daripada perbudakan di Mesir, itu juga kita dapat melihat bagaimana mereka dapat menang di dalam peperangan menentang musuh-musuh mereka di dalam perjalanan. Ya, ketika Musa berjalan, ya, mereka berhadapan dengan bermacam-macam musuh seperti orang Amore. Ya, Tuhan menyertai, memberkati Musa sehingga dalam peperangan mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, membaca perjalanan hidup Musa, Musa ini merupakan seorang pemimpin yang berhasil. Sekali lagi, Musa ini sebenarnya adalah seorang pemimpin yang berhasil. Sebab Allah menyertai dia. Ya, dia adalah seorang pemimpin yang berhasil. Sebab Allah menyertainya. Nah, kita mempelajari daripada sejak lahirnya Musa sampai dia membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Ternyata bahwa Allah telah membangkitkan seorang pemimpin yang luar biasa, yang benar-benar berhasil. Sebab Allah mengangkatnya, tetapi juga menyertai Musa. Nah, dia adalah seorang yang sangat berhasil. Nah, sekalipun Musa ini merupakan seorang pemimpin yang berhasil, ya, sekalipun kalau kita mempelajari seperti yang saya katakan tadi, sekalipun Musa ini boleh dikatakan merupakan seorang pemimpin yang berhasil, tetapi karena kecurangannya, karena kecurangannya, ketidaktaatannya, ketidaksetiaannya terhadap Allah, dia akhirnya jatuh di dalam dosa dan menerima hukuman. Ya. Sekalipun Musa ini adalah boleh dikatakan seorang pemimpin yang sukses, namun karena kecurangannya ataupun ketidaksetiaannya, ketidaktaatannya terhadap Allah, maka dia jatuh di dalam dosanya dan juga akhirnya menerima hukumannya. Nah, itu mengenai siapa Musa. Kemudian kita melihat detik di mana ketidaktaatan Musa dalam bagian ini. Oke? Nah, Musa jatuh di dalam ketidaktaatannya dan juga kesombongannya. Ya. Kejatuhan Musa itu berlaku pada saat dia tidak taat kepada Allah dan menjadi orang yang sombong. Ya. Dia mengabaikan perintah Allah
dia tidak taat dan setia terhadap Allah. Bahkan akhirnya dia menonjolkan dirinya dan bukan Allah yang selayaknya mendapat kemuliaan itu. Ya, kita dapat melihat ini sebagai buktinya dalam Bilangan 20 ayat 8 hingga yang ke-11 ya. Bilangan 20 ayat 8 hingga 11 firman Tuhan katakan dalam bagian ini seperti ini. Perhatikan. Ambillah tongkatmu itu, ya ini adalah dalam Bilangan 8 ayat 20 ayat 8 hingga 11 ini berbicara ketika di dalam perjalanan umat Israel, suatu ketika mereka merasa sangat haus, tidak ada air. Maka mereka meminta supaya mereka dapat minum. Ya, akhirnya Musa berhadapan dengan Allah, berbicara kepada Allah, dan Allah berbicara kepada Musa dan memerintahkannya. Seperti ini, secara khususnya adalah saya membaca ini dalam ayat 8 hingga yang ke-11 firman Tuhan katakan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Dia katakan ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Maksudnya Allah perintahkan Musa supaya mengambil tongkat yang ada padanya itu. Kemudian mereka harus mengumpulkan semua umat Israel itu. Kemudian firman Tuhan katakan seperti ini. Okay? Haruslah engkau haruslah engkau menyuruh umat itu berkumpul. Lanjutan daripada firman Tuhan ini dikatakan, katakanlah, perhatikan bagian ini. Apa yang Allah perintahkan kepada Musa adalah katakanlah. Maksudnya berbicaralah. Ya. Di depan mata mereka kepada apa? Musa diperintahkan untuk berbicara kepada di depan mata umat-umat Israel kepada batu. Firman Tuhan katakan, katakanlah di depan mata mereka kepada batu itu supaya diberi airnya. Perhatikan, Allah mau Musa berkata kepada batu supaya air keluar. Ya. Dan hal itu ketika Musa diperintahkan berbicara itu harus dilihat, ditonton oleh semua umat-umat Israel pada ketika itu. Ya. Demikianlah engkau, saya lanjut baca dalam bagian ini terlebih dahulu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perhatikan ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat, dia mengambil tongkatnya itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpul jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah, perhatikan bagian ini. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami, perhatikan bagian ini ya. Dia katakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Lalu keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan, ini adalah detik-detik kejatuhan Musa. Kejatuhannya di dalam dosa, ketidaktaatannya dan kesombongannya. Kalau kita membaca kembali ataupun memahami lebih dalam bagian ini secara khususnya dalam pasal Bilangan 20 ayat 8 hingga 11 ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya pada saat Allah memerintahkan kepada Musa, hanya Allah mau Musa mengumpulkan umat-umat Israel dan menunjukkan kepada mereka tentang apa yang sepatutnya
mereka harus lakukan, yaitu Musa itu harus berbicara kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi karena ketidaktaatan Musa, karena kesombongannya juga, akhirnya apa yang terjadi? Dia berbicara di depan umat Israel yang berkumpul, dia katakan, apakah kami? Dia tidak katakan, apakah Allah? Tetapi dia berbicara tentang dirinya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Maka itu suatu kesombongan. Di mana dia coba untuk mengambil kemuliaan Allah. Dia coba memiliki kemuliaan Allah. Sebenarnya Allah mau hanya Musa berbicara, keluarlah. Supaya air keluar daripada bukit batu itu. Tapi yang dia katakan, kami. Nah, jadi selain itu juga dalam ayat yang ke-11 itu kita dapat melihat bahwa Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Ya. Allah katakan hanya berbicara, tetapi Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Jadi inilah kejatuhan Musa di dalam dosanya. Inilah detik kejatuhan Musa di dalam doanya. Di mana dia tidak taat, bahkan juga dia sombong di hadapan Allah. Nah, kemudian kita akan melihat dalam bahagian ini adalah tentang akibat, ya, ketidaktaatan Musa. Ya, akibat ketidaktaatan Musa. Kita melanjut pembacaan firman Tuhan dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itulah sebabnya, perhatikan bagian ini, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Jadi ini adalah akibat daripada ketidaktaatan Musa. Apabila Musa tidak taat di hadapan Allah, dia menjadi seorang yang sombong, maka Allah katakan, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, akibat dari ketidaktaatan Musa, maka Musa sendiri tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Karena Musa tidak taat, tidak setia, karena kecurangannya, ya, dia sendiri tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya ketidaktaatan selalu berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Ini suatu reality. Seperti saya katakan sebentar tadi, di mula-mula saya membahas tentang kecurangan itu definisinya. Ternyata sesungguhnya bahwa ketidaktaatan ataupun kecurangan, ketidaksetiaan kita itu selalu akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Nah, Allah memberikan perintah dan hukum adalah untuk dia taati dan bukan untuk dilanggar. Itu sebabnya Allah memberi hukum ataupun perintah bagi umat-umat Israel. Bahkan untuk kita yang ada pada hari ini. Allah memberikan perintah ataupun hukum itu supaya kita dapat mentaati hukum itu. Dan bukan untuk dilanggar. Ya. Juga Allah memberikan perintah dan hukum tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah. Allah memberikan hukum ataupun memberikan perintah kepada saya dan saudara-saudari, tujuannya untuk melihat sejauh mana kita setia kepada Dia. Apakah kita taat kepada Dia ataupun akhirnya kita lebih mementingkan diri kita. Seperti Musa ini, dia memikirkan tentang dirinya. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, ya, hari-hari ini, ternyata ada banyak orang percaya. Ini reality. Ternyata banyak orang percaya yang curang terhadap Allah. Ya, realitinya hari-hari ini.
banyak orang percaya yang curang kepada Allah. Ya. Tidak tulus kepada Allah dalam perhubungan. Tidak setia kepada Allah dalam perhubungan. Tidak taat kepada Allah di dalam perhubungan. Maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang percaya yang curang. Dan hari-hari ini seperti saya katakan, ya, banyak orang percaya yang sebenarnya curang kepada Allah. Mereka tidak setia sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka tidak setia sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Mereka berpaling. Ya. Mereka berpaling dan melanggar kebenaran firman-Nya. Ini yang disebut sebagai kecurangan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa-masa kini. Ya. Orang berpaling dan melanggar kebenaran firman. Ini yang terjadi. Ya. Hal ini banyak sekali mengecewakan hati Tuhan. Ya, sesungguhnya hal ini banyak sekali mengecewakan hati Tuhan. Dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang-orang percaya yang mengalami hukuman daripadanya. Ini suatu reality yang kita dapat lihat. Kita boleh melihat Musa sendiri pun. Karena kecurangannya, karena dia tidak setia, dia tidak tulus di dalam hubungannya dengan Allah. Dia lebih mencintai dirinya. Dia tidak taat kepada perintah ketetapan Allah. Maka Allah kecewa. Hal itu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya Musa harus dihukum. Apa hukumannya? Seperti yang kita baca dalam Bilangan 20 ayat 12 tadi. Bahwa akhirnya Musa tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Ya. Nah, sekali lagi bahwa segala pelanggaran, segala kecurangan, segala ketidaktaatan, segala ketidaktulusan, segala ketidaksetiaan kita terhadap Allah itu selalu berakibat hukuman. Dan sekali lagi tidak sedikit orang percaya yang mengalami hukuman Allah. Namun percayalah bahwa maksud Allah menghukum kita adalah bertujuan untuk menegur. Ya. Apabila Allah menghukum kita karena ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita, karena kecurangan kita, maka Allah menghukum kita. Tapi tujuan semua itu adalah supaya kita ditegur. Ya. Kita diperingatkan oleh Allah. Allah mau mengajar kita melalui hukuman yang Dia berikan. Ya. Tujuannya adalah supaya agar kita kembali kepadanya dan membangun kembali kesetiaan kepadanya. Ya, tujuan Allah menghukum kita itu selalu bersifat mengajar, memperingatkan, ya, menegur kita supaya kita kembali kepada Allah dan setia kembali kepada Dia. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah berubah setia kepada Allah kita. Jangan berubah setia kepada Allah kita. Tetaplah menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Jangan berubah kesetiaan. Jangan berubah kasih kita terhadap Allah. Tetaplah mengutamakan Tuhan sebagai keutamaan, sebagai suatu keutamaan dalam kehidupan kita semua. Ya, tetaplah mengasihi Dia. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita setia di dalam hubungan kita, ya, jika kita setia dalam hubungan kita, jika kita tulus di dalam hubungan kita dengan Allah, jika kita setia ataupun taat di dalam perhubungan kita bersama-sama dengan Allah, maka itu akhirnya akan membuahkan kelimpahan. Itu akan akhirnya membuatkan Allah terus-menerus
menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan kesimpulan. Kecurangan, sekali lagi, kecurangan adalah kunci kepada runtuhnya hubungan kita kepada Allah. Sesungguhnya kecurangan itu adalah kunci kepada runtuhnya hubungan kita itu kepada Allah. Bahkan juga bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kecurangan, ketidaktulusan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita di dalam hubungan sesama manusia pun itu adalah kunci yang akan meruntuhkan hubungan. Ya. Bukan saja kepada Allah, tetapi kepada sesama juga. Kecurangan itu adalah suatu kunci, ya, yang akhirnya akan meruntuhkan hubungan kita dengan Allah, bahkan juga di dalam hubungan sesama. Namun ketaatan, sekali lagi ya, namun ketaatan, kesetiaan merupakan kunci. Ya, ketaatan dan kesetiaan itu merupakan kunci untuk kita mengalami kasih, cinta yang sejati di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan sesama. Sekali lagi, ketaatan, kesetiaan kita itu adalah kunci untuk kita dapat mengalami kasih Allah, mengalami cinta di dalam hubungan kita sesama terus menerus. Jadi jemaat Tuhan, tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah tulus di dalam hubungan. Jangan sampai ada kecurangan di dalam hubungan kita. Baik secara khususnya kepada Allah, juga kepada sesama. Dari jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Dan sekali lagi, pada minggu depan kita juga membahas tema yang sama untuk kita pelajari. Dan kita akan mempelajari lewat seorang pribadi lagi. Kita akan melihat supaya kita dapat mempelajari bahwa sesungguhnya ketaatan, kesetiaan, ketulusan, bagaimana kita patuh di dalam suatu hubungan, itu akan menjadi kunci kepada kasih. Itu akan menjadi kunci kepada kita untuk mengalami kasih, cinta yang sejati daripada Allah, juga khususnya kepada sesama. Jadi jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Saya bawa kita berdoa bersama-sama dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang hari ini berbicara di tengah-tengah kami. Yang secara khususnya berbicara tentang apa itu kecurangan. Dan kami melihat juga dan mempelajari tentang kecurangan seorang hamba Tuhan, yaitu Musa sendiri. Sekalipun dalam perjalanannya sebagai seorang pemimpin, Engkau menyatakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tapi karena ketidaksetiaannya, karena ketidaktulus di dalam hubungan, maka akhirnya itu mengakibatkan hukuman kepada pribadinya. Dan hari ini Tuhan kami mempelajari hal itu. Bahwa sesungguhnya kunci untuk mengalami kasih setia Tuhan, kunci untuk mengalami cinta di dalam hubungan kami sesama yang lebih dalam, yang lebih kuat itu adalah kesetiaan dan juga ketaatan di dalam perhubungan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya suatu ketika tatkala Tuhan menyelidiki hati kami menjadi, Engkau mendapati setiap kami sungguh-sungguh adalah orang yang taat, yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka. Engkau menyinari jemaat-Mu dengan sinar daripada Engkau Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada,
Engkau terus menjadikan mereka sebagai saksimu yang akan memberitakan kebenaran. Yang memegang teguh perjanjian. Yang memegang teguh perintah, hukum yang harus ditaati. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha-usaha mereka. Berkati hidup mereka. Yang bekerja, yang belajar. Engkau memberkati seluruh pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan di dalam persekutuan kami bersama. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Akan menutup pertemuan kami bersama-sama pada pagi hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera daripada Allah terus memberikan sukacita, semangat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.